Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita kesehatan, harta, dan nikmat Islam kepada kita semua. Sehingga kita dapat beraktivitas dan mendapatkan kesehatan hingga hari ini. Tentunya kita tidak boleh lupa sholawat dan serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, menuju zaman benderang-benderang seperti kita semua rasakan saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menerima syafaatnya hingga akhir hayat, hingga akhir kiamat. Amin ya robbal alamin. Dalam rangka dakwah kali ini, izinkan saya mengambil tema LGBT. Kenapa saya mengambil LGBT? Karena LGBT di zaman sekarang sudah banyak sekali. Mulai dari media anak-anak, media sosial, hingga promosi. Kita semua tahu kalau LGBT itu hal yang dilarang oleh agama. LGBT ini sudah ada hadis riwayatnya oleh Abu Musa al-Asy'ari. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kau seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya sudahlah berzina. Dan apabila perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya telah berzina. Hadirin ikhwani fillah hafizahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan berbagai makhluk hidup untuk berpasangan. Dia mengatur kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Dan inilah firasat asli manusia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Banyak fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau kita sebut dengan LGBT semakin banyak terjadi, baik dalam secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan tak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Secara pengertian umum, LGBT adalah lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Masing-masing memiliki makna tersendiri. Lesbian adalah suatu orientasi seksual yang dimana perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Sedangkan gay adalah sebutan bagi kaum laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Lalu ada biseksual, di mana salah satu kaum laki-laki atau perempuan menyukai kedua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir ada transgender. Transgender merupakan perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Hukum Islam menyebutkan bahwa homoseksual dengan sesama laki-laki dapat disebut dengan liwat, sebagai kata yang akar katanya sama dengan kata lut. Perbuatannya disebut dengan liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka pada kaum Nabi Lut. Homoseksual atau liwat dan yang berkaitan dengannya merupakan kegiatan perbuatan keji yang termasuk dosa besar. Homoseksual pula termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengecam homoseksual dengan siksaan yang amat besar dan amat menyedihkan. Allah telah mengembalikan kota kaum Nabi Lut dengan keterlaluan melakukan homoseksual. Dengan Allah telah menghujaninya dengan batu yang menyala kepada mereka sebagai bentuk teguran dari Allah untuk kaum Sodom ini. Dari pengertian di atas, sangat jelas bahwa LGBT memiliki kesamaan penyimpangan seksual, yaitu mereka sama-sama memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Bedanya, pada biseksual dia punya ketertarikan terhadap dua gender, mau itu sesama jenis kelamin atau berbeda jenis kelamin. Ini berarti berada pada satu kategori secara hukum syari, yaitu perilaku homoseksual. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual ini sudah sangat meresahkan masyarakat kita, karena perilaku penyimpangan tersebut mengancam tatanan sosial kemasyarakatan. Penyimpangan dari fitrah dan suci dan lurus ini juga telah mengancam lembaga pernikahan sebagai salah satu-satunya cara untuk mengesahkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Rasulullah SAW pun sudah memberikan peringatan pada umatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis riwayat
At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Perbuatan LGBT adalah perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut terdahulu. Sebagai hukuman pada mereka, Allah menimpa mereka sebuah azab yang sudah sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Hijr ayat 73 yang berbunyi fa'ahozat humus syoihatu musyrikin, yang memiliki arti maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Juz ke-14. Dalam tafsiran ini, dalam keadaan yang demikian itu maka mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras dan mengguntur yang terjadi ketika matahari akan terbit. Dalam ayat ini menerangkan bahwa azab yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut untuk menunjukkan akibat perbuatan mereka. Azab itu datang pada dini hari berupa suara halilintar yang menghancurkan kota Sodom. Pada ayat yang lain disebutkan bahwa azab itu datang pada waktu subuh dan berakhir pada waktu matahari terbit. Sungguh mengerikan. Maka dari itu kita harus menjauhi perilaku LGBT agar kita bisa terhindar dari murka Allah. Semoga yang menjauhi LGBT mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dakwah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.